datang di E-Awarding Top Innovation Choice Award 2021 dan penghargaan pertama di Indonesia. Saya, Agus Arianto, akan kembali mengarahkan langsung acara ini. So, let's enjoy the ceremony and have a great time. All crew standby, audio standby, kamera standby, lighting standby, and sound standby. In 5, 4, 3, 2, 1. Situasi sulit dan perubahan kebiasaan masyarakat akibat pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir telah mendorong perusahaan dan brand melahirkan beragam inovasi. Didorong oleh semangat untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan yang muncul selama pandemi, berbagai brand berhasil menghadirkan produk yang inovatif dan solutif. Berkat inovasi yang dihadirkan pula, banyak brand yang mampu bertahan dan tetap tumbuh di era pandemi dan new normal. Terlebih lagi, inovasi yang dilahirkan adalah sesuatu yang baru dan pertama di kategorinya, membuat sebuah produk berpotensi besar memasuki pasar. Untuk mengapresiasi brand-brand di Indonesia yang melakukan inovasi, Infobrand.id sebagai Indonesia #1 brand media bekerjasama dengan Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand di Indonesia, menyelenggarakan penghargaan Top Innovation Choice Award 2021 dan pertama di Indonesia. Top Innovation Choice Award merupakan penghargaan bergengsi atas keberhasilan brand dalam melahirkan inovasi dalam produk atau layanan sepanjang 2 tahun terakhir. Sedangkan pertama di Indonesia merupakan apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan kepada perusahaan atas prestasi, inovasi dan karya yang berhasil diciptakan guna meningkatkan daya jual dan menjadi pionir di kategorinya. Peraih Top Innovation Choice Award 2021 ditentukan berdasarkan hasil penjurian Top Innovation Choice 2021 terhadap lebih dari 300 inovasi produk atau layanan. Selanjutnya, dilakukan proses penjurian yang diukur berdasarkan 3 aspek penilaian. Innovation Idea Aspect, Innovation Advantage Aspect, dan Innovation Differentiation Aspect. Sementara pemenang pertama di Indonesia ditentukan berdasarkan 3 pendekatan. The first aspect, evidence aspect, dan validation aspect.
Melalui dua penghargaan tersebut, diharapkan perusahaan dan brand terus berinovasi sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan dan masyarakat. Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah Republik Indonesia, penghargaan ini diselenggarakan melalui video conference dengan konsep e-awarding ceremony. Hadirin sekalian, inilah Top Innovation Choice Award 2021 dan pertama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak dan juga Ibu dimanapun Anda berada. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung di acara e-awarding ceremony Top Innovation Choice Award 2021 dan pertama di Indonesia. Senang sekali rasanya saya, Indah Novita, dapat hadir untuk memandu jalannya acara pada sore hari ini. Namun, terlebih dahulu izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih dan juga sudah bergabung pastinya bersama dengan kami. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Wahyu T. Setiobudi, MM ATP CPM, Strategic Transformation and Innovation Researcher PPM School of Management. Selamat sore Bapak, apa kabar? Lalu berikutnya sudah bergabung bersama dengan kami, yaitu Bapak Tri Raharjo, selaku CEO Trust & Co Indonesia dan penggagas Top Innovation Choice Award 2021 dan pertama di Indonesia. Selamat sore Bapak. Lalu berikutnya kembali kami menyapa Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Info Brand Group. Selamat sore Ibu. Lalu berikutnya kembali kami menyapa Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Dan tentu saja kembali kami akan menyapa rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama dengan kami, yaitu dari Alsinta, Berita 1, Industri.co.id, Jitu News, Tempo, Warta Ekonomi, Kompas, Warta Kota, Suara.com, dan juga Media Indonesia. Serta seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami dari Lampung Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, lalu berikutnya Padek.Jawa Pos, Sultengterkini.com, Bengkulu Interaktif, Barakata.id, dan Suarapemerintah.id. Serta sekali lagi kami turut menyambut dan terima kasih kepada seluruh Achiever Top Innovation Choice Award 2021 dan pertama di Indonesia. Apa kabar Bapak dan juga Ibu sekalian? Semoga ya kita semua dalam keadaan yang masih sangat luar biasa dan juga sehat pastinya, sehingga kita bisa berkumpul bersama pada sore hari ini. Dan rupanya tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Dan semoga di penutup tahun ini, perusahaan Bapak dan juga Ibu semua telah berhasil mencatatkan capaian target perusahaan yang sangat memuaskan. Yang berarti perusahaan mampu mengarungi tahun 2021 yang penuh banyak sekali tantangan. Dan hadirin sekalian, situasi sulit akibat pandemi COVID-19 telah mendorong perusahaan dan brand melahirkan beragam inovasi. Lalu didorong oleh semangat untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan yang muncul selama pandemik, berbagai brand berhasil menghadirkan beragam produk yang inovatif dan juga solutif. Dan tentu saja berkat inovasi yang dihadirkan pula, banyak sekali brand yang mampu bertahan dan tetap tumbuh di era pandemik dan juga new normal. Dan terlebih lagi, inovasi yang dilahirkan adalah sesuatu yang baru dan pertama di kategorinya dan membuat sebuah produk berpotensi menjadi market leader di kategorinya. Dan tentu saja untuk mengapresiasi brand-brand di Indonesia yang tak henti-hentinya melakukan inovasi, Infobrand.id sebagai Indonesia #1 brand media telah bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia
yaitu sebagai perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand di Indonesia. Dan tentu saja menyelenggarakan penghargaan Top Innovation Choice Award 2021 dan pertama di Indonesia. Bapak dan juga Ibu, Top Innovation Choice Award merupakan penghargaan bergengsi atas keberhasilan brand dalam melahirkan inovasi dalam bentuk produk atau layanan sepanjang 2 tahun terakhir. Sedangkan pertama di Indonesia merupakan apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan kepada perusahaan atas prestasi inovasi dan karya yang berhasil diciptakan guna meningkatkan daya jual dan menjadi pionir di kategorinya. Dan tentu saja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam memutus penyebaran rantai COVID-19, penghargaan ini diselenggarakan melalui video conference dengan konsep e-awarding ceremony. Dan hadirin sekalian, inilah Top Innovation Choice Award 2021 dan pertama di Indonesia. Baiklah hadirin sekalian, untuk mengawali rangkaian acara pada sore hari ini terlebih dahulu mari kita mendengarkan kata sambutan. Dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Panji Nurdiansyah, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih bisa melaksanakan penghargaan Top Innovation Choice Award 2021 dan juga penghargaan pertama di Indonesia. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Wahyu T. Setiabudi, MM, ETP, CPM, selaku Strategic Transformation and Innovation Researcher PPM School of Management. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Tri Raharjo selaku CEO dari Trasenko Indonesia. Yang saya hormati juga Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO dari Infobrand Group. Dan tentunya yang saya banggakan para perwakilan Achievers Top Innovation Choice Award 2021 dan juga penghargaan pertama di Indonesia. Dan tak lupa juga saya ingin ucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan media yang telah hadir dalam kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu, pandemi COVID yang telah berlangsung hampir 2 tahun terakhir telah membawa banyak perubahan dalam dunia bisnis. Didorong oleh perkembangan teknologi digital yang semakin cepat dan adopsi teknologi digital yang semakin masif, memaksa perusahaan dan brand untuk semakin inovatif dalam memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas bisnisnya, mulai dari branding, marketing, hingga selling. Dalam kondisi tersebut, tidak mengherankan jika perusahaan dan brand berlomba-lomba untuk menghadirkan produk dan layanan yang lebih baik. Bahkan, tidak sedikit pula perusahaan atau brand yang menciptakan inovasi yang pertama di kategori bisnisnya, baik produk ataupun jasanya. Inovasi sebagai yang pertama ini diyakini akan mampu mendongkrak penjualan atau menjadi market leader di kategorinya. Bapak Ibu sekalian, inovasi adalah kunci untuk beradaptasi dan menghadapi perubahan di setiap zaman. Inovasi adalah ruh dari sebuah bisnis. Dan inovasi juga menjadi salah satu kunci utama perusahaan atau brand untuk dipilih serta direkomendasikan oleh konsumen yang semakin selektif dalam memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau brand. Disinilah peran research and business development perusahaan benar-benar diuji. Bagaimana tim mampu melakukan pengumpulan data awal, menganalisa market, dan menciptakan inovasi-inovasi berdasarkan data yang diterima. Yang tentunya dengan disesuaikan juga kepada needs dan perubahan consumer behavior yang terus berkembang. Oleh karena itu, perusahaan atau brand yang berhasil merealisasikan ide, gagasan, dan pembaruan atas produk atau jasanya ini sangat layak untuk diberikan apresiasi.
Dan hari ini untuk kesekian kalinya kami Infobrand.id bersama dengan Trasenko Indonesia sangat bangga menghadirkan kembali penghargaan Top Innovation Choice Award 2021 dan penghargaan pertama di Indonesia. Kedua penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari kami yang setinggi-tingginya kepada para perusahaan dan brand atas keberhasilan mereka dalam menciptakan inovasi produk atau layanan, serta menjadi pionir di kategorinya sebagai predikat yang pertama di Indonesia. Sehingga melalui kedua penghargaan tersebut, kami harapkan perusahaan dan brand terus berinovasi untuk berkembang serta memenangkan persaingan bisnis. Akhir kata, kami ucapkan selamat kepada para peraih Top Innovation Choice Award 2021 dan juga penghargaan pertama di Indonesia. Semoga seluruh perusahaan dan brand yang meraih penghargaan ini dapat memacu kreativitasnya dalam hal inovasi agar semakin unggul dan terdepan di mata para konsumen dan calon konsumennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Panji Nurdiansyah telah menyampaikan sambutan untuk kita semua pada sore hari ini. Dan berikutnya Bapak dan juga Ibu kembali, mari kita mendengarkan kata sambutan yang kedua. Dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Susilawati Ningsi selaku CEO Info Brand Group. Untuk itu langsung saja kepada Ibu Susi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita dapat berkumpul di acara kegiatan sore hari ini, kegiatan e-award ceremony, Top Innovation Choice Award, dan penghargaan pertama di Indonesia. Izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang telah bergabung pada kegiatan sore hari ini. Telah bergabung bersama kita yang terhormat Bapak Dr. Wahyu T. Setiobudi, MM ATP CPM, Strategic Transformation dan Innovation Research PPM School of Management. Yang saya hormati Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trasenko Indonesia. Dan yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para penerima penghargaan Top Innovation Choice Award 2021 dan penghargaan pertama di Indonesia, dan tentunya rekan-rekan media nasional dan rekan-rekan media lokal yang selalu mensupport seluruh kegiatan Infobrand yang pada sore hari ini sedang berlangsung. Baik Bapak Ibu para Brand Achievers undangan yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai di penghujung tahun 2021. Doa serta harapan yang terbaik bagi kita semua, semoga tahun 2021 ini kita diberikan keberhasilan dalam mencapai target usaha, bisnis yang hasilnya tentu diharapkan memuaskan. Dan semoga kita juga selalu dilimpahkan kesehatan dan kemudahan serta kesiapan dalam menyongsong tahun baru yang sudah ada di depan mata, yang beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun 2022. Bapak Ibu, dalam kondisi selama 2 tahun terakhir, negeri ini masih dihadapkan dengan situasi sulit akibat pandemi COVID-19 yang kita tahu telah berlangsung sejak tahun 2020, dan kami meyakini perusahaan dan brand yang hadir pada kegiatan hari ini adalah perusahaan atau brand yang dapat bertahan dan sukses mengarungi masa-masa sulit tersebut. Hadirin yang saya hormati, penghargaan Top Innovation Choice Award dan penghargaan pertama di Indonesia atau PERDI adalah rangkaian penutup sejumlah aktivitas kegiatan Infobrand.id. Infobrand Group berbasis riset dan digital yang kami lakukan sejak awal tahun 2021 dimulai. Ada Indonesia Digital Popular Brand Award, Top Public Company Award, Top CEO Award, Indonesia Top Digital Public Relation, Brand Choice Award, dan Top Mobile Application Award.
Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021 antara infobrand.id dengan berbagai pihak melalui program-program yang kami tujukan untuk pertumbuhan brand dan bisnis di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, inovasi yang diterima oleh market merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dan jawaban untuk perusahaan meningkatkan permintaan terhadap sebuah produk atau jasa yang dihasilkan. Meskipun di tengah kondisi yang masih dilanda pandemi, perusahaan inovatif akan dengan sigap menyesuaikan diri terhadap lingkungan ataupun permintaan pasar. Inovasi merupakan langkah mutlak yang harus diambil perusahaan jika mereka ingin tetap relevan di tengah perubahan zaman. Oleh karenanya, mengingat pentingnya inovasi dilakukan bagi keberlangsungan sebuah produk atau jasa, infobrand.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia melakukan riset dengan seleksi awal kepada lebih dari 300 perusahaan atau brand di Indonesia. Riset dilakukan dengan metode desk riset, melalui media monitoring, social media monitoring, marketplace monitoring, dan product profile baik berupa video, berita, dan foto. Riset dan seleksi awal serta penjurian dilakukan berdasarkan 3 aspek penilaian, yaitu innovation idea aspect, innovation advantage aspect, dan innovation differentiation aspect. Dan selanjutnya dari 300 inovasi yang lolos kriteria riset awal yang dihasilkan Bapak Ibu, kami membagi proses penilaian menjadi 2 teknis pelaksanaan. Penilaian langsung dan penilaian berdasarkan presentasi di depan Dewan Juri. Dari seluruh hasil penilaian yang dilakukan dari Dewan Juri, ada 50 inovasi yang berhasil meraih penghargaan Top Innovation Choice Award 2021. Untuk penilaian presentasi, penjurian dilakukan di depan Dewan Juri yang tentu saja kompeten di bidangnya masing-masing. Telah hadir selaku Dewan Juri, Bapak Wahyu T. Setiobudi, selaku peneliti transformasi strategik dan inovasi PPM School of Management. Selanjutnya Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia dan sekaligus penggagas Top Innovation Choice Award 2021. Dan Bapak Panji Nurdiansa selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Sedangkan penghargaan pertama di Indonesia, Bapak Ibu, merupakan apresiasi dan pengakuan yang bergengsi yang diberikan kepada perusahaan atau brand atas prestasi inovasi dan karya yang dihasilkan dan diciptakan guna meningkatkan daya jual produk atau jasa perusahaan atau produk dan menjadi pionir di kategorinya sebagai peraih predikat yang pertama di Indonesia. Peraih penghargaan pertama di Indonesia ditentukan berdasarkan hasil riset dan pendaftaran dengan pendekatan metodologi penilaian yaitu the first aspect, evidence aspect, dan validation aspect. Kami berharap Bapak Ibu, apresiasi Top Innovation Choice Award 2021 dan penghargaan pertama di Indonesia menjadi motivasi bagi perusahaan dan brand untuk secara konsisten berinovasi dan meningkatkan kualitasnya. Yang tentu saja muara akhir dari inovasi yang diciptakan adalah terjadinya transaksi penjualan produk yang diharapkan optimal. Para hadirin, Bapak Ibu, undangan yang berbahagia, sebagai program penutup akhir tahun, kami pun secara konsisten untuk keempat kalinya Infobrand Group, infobrand.id kembali menghadirkan Annual Achievement Report Katalog dengan tema Brand Champion 2022, sebuah penghargaan katalog tahunan yang secara khusus mengulas profil brand-brand juara di Indonesia yang telah sukses dan berhasil meraih berbagai penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional di sepanjang tahun 2021. Annual
Achievement Report merupakan bukti nyata keberhasilan brand-brand dan perusahaan dalam mengelola dan mengawal setiap kebijakan sehingga mampu mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Tentu saja kegiatan tersebut merupakan rangkaian penutup akhir tahun dan saya ucapkan selamat kepada para achievers Top Innovation Choice Award 2021 dan pertama di Indonesia. Dan semoga kedua penghargaan ini benar-benar dapat memacu kreativitas dan inovasi di tahun-tahun masa mendatang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Susi telah menyampaikan kata sambutan pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, dan selanjutnya masuk ke acara webinar. Dan webinar kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Wahyu T. Setiobudi, MM-ATP CPM. Dan beliau ini merupakan peneliti transformasi strategik dan juga inovasi PPM School of Management, konsultan berpengalaman lebih dari 18 tahun di bidang manajemen dan perumus Corporate Innovation Advancement Model atau CAA, yang telah digunakan di berbagai perusahaan besar industri perbankan, konstruksi, media, dan pasar modal. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Wahyu T. Setiobudi, kami silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak-Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih Mbak Indah Novita sebagai MC. Tadi sudah memperkenalkan dan membawa acara ini jadi lebih renyah ya. Dari awal kita sudah disapa dengan sapaan yang hangat dari Mbak Indah. Bapak-Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih juga kepada yang pertama tentu Ibu Susulawati Ningsih sebagai CEO Infobrand Groups, kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Panji Nurdiansyah sebagai Editor-in-Chief Infobrand ID, nanti juga ada Bapak Tira Harjo sebagai CEO dari Trust & Co dan juga founders dari Indonesia Brand Network, suatu komunitas brand enthusiast yang prestisius, Bapak sekalian. Bapak sekalian, terima kasih saya sudah diundang di acara ini, menarik sekali, dan juga saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang tadi disebutkan sebagai penerima anugerah, sebagai penerima Top Innovation Choice yang sudah di-choice dengan ketat ya dari tahap awal, mulai dari tahap penjaringan tadi, kemudian ada juga analisis melalui berbagai macam sumber termasuk digital segala macam, sampai pada akhirnya ada penjurian, wawancara. Saya menjadi saksi Bapak sekalian dari inovasi-inovasi yang sudah dilahirkan tadi, menarik sekali dan ini sangat progresif. Terima kasih sudah diundang di acara ini dan juga terima kasih Bapak sekalian yang sudah mengikuti acara. Saya akan hari ini men-sharing tentang apa yang kita sebut dengan Beyond Innovation. Tadi disampaikan oleh Ibu Susi dengan sangat jelas bahwa teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah melampaui tahap ini adalah Bapak Ibu sekalian yang secara umum berhasil menavigasikan perahu ini di dalam badai yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Nanti bulan Maret itu tepat 2 tahun Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah 1,5 tahun lebih kita didera dengan berbagai tekanan akibat pandemi, mulai dari penekanan mobilitas yang tidak henti-hentinya Bapak Ibu sekalian. Itu kita sudah sampai pada level sekarang di mana Bapak sekalian sudah berhasil menjaga perusahaan ini untuk bisa tetap ada sampai dengan saat ini. Oleh karena itu kalau kita bicara innovation tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Susi bahwa innovation itu penting di masa ini. Tapi dalam perspektif saya bukan hanya penting Bapak sekalian. Inovasi sekarang itu menjadi darah dari perusahaan. Darah yang dipompa ke seluruh tubuh. Tanpa darah tubuh ini akan layu dan mati. Oleh karena itu perusahaan yang ingin tetap bisa eksis zaman sekarang dan masa ke depan, nanti kita akan jelaskan mengapa itu memerlukan inovasi sebagai pendorong, sebagai darah. Tanpa inovasi tidak akan bisa kita mengarungi beberapa tantangan yang akan kita hadapi di depan. Dan juga Bapak-Ibu sekalian dengan itu tentu kita berpikir, kalau Bapak-Ibu sekalian yang sudah ada di sini ini sudah memiliki progresivitas inovasi yang tinggi, baik itu dari sisi produk maupun dari sisi marketing secara umum gitu ya. Terus apalagi kalau begitu?
Apalagi yang harus kita bongkar? Nah, inilah topik hari ini, Beyond Innovation. Apalagi setelah Bapak sekalian sudah bisa menghasilkan inovasi, ini apalagi yang harus kita bangun ke depan? Isu-isu apa, tantangan apa yang perlu kita hadapi di depan, dan ini bagaimana kita bisa menumbuhkannya di dalam organisasi kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini karena bulannya tadi adalah bulan Desember, menutup tahun, ini coba sedikit flashback, mungkin Bapak-Ibu sekalian yang sejaman dengan saya pada waktu kecilnya, kalau bulan-bulan Desember, zaman saya dulu kecil, Bapak-Ibu sekalian, itu TV pilihannya cuma dua. Zaman saya waktu kecil itu pilihannya cuma dua. Matikan atau nyalakan. Itu aja, Pak. Bukan kalau sekarang ada TVRI, ada RCTI, ada Global, dan seterusnya. Kalau zaman dulu pilihannya itu cuma dua waktu zaman saya kecil. Hidupkan atau matikan. Itu aja pilihannya. Pada zaman dulu kecil, ketika TVRI itu, kalau setiap akhir tahun, itu ada acara namanya Kaleidoskop zaman dulu itu. Itu biasanya tanggal 29, 30, 31 Desember. 29, 30, 31 Desember. Itu acaranya adalah kumpulan peristiwa-peristiwa satu tahun. Gitu ya. Biasanya kalau tanggal 29 itu Kaleidoskop dalam negeri, kumpulan peristiwa dalam negeri. Nanti 30 Kaleidoskop luar negeri, kumpulan peristiwa di luar negeri. Dan 31 itu Kaleidoskop olahraga. Tiga itu pasti ada itu. Jadi Kaleidoskop olahraga, dalam negeri, dan luar negeri. Nah, jadi isinya adalah kumpulan dari cerita-cerita satu tahun itu. Nah, terinspirasi dari momen itu tentu, hari ini saya pengen juga bercerita tentang Kaleidoskop karena ini akhir dari tahun, tapi saya tidak hendak masuk kepada apa yang sudah terjadi satu tahun. Saya akan melihat Bapak sekalian justru pada apa yang akan terjadi ke depan. Jadi Kaleidoskop ini akan mencerita tentang apa kira-kira yang akan terjadi ke depan. Jadi kita akan bicara mengenai innovation challenges in emergent business landscape. Landscape bisnis yang muncul secara di masa depan. Oke, kita lanjutkan Bapak sekalian, next ke slide berikutnya. Nah, pertama-tama sebelum kita cerita, tentu kita perlu melihat dulu yang disebut dengan kaleidoskop itu apa sih, Bapak sekalian ya. Jadi dulu pada waktu saya kecil itu guru SD saya bilang ketika saya kelas 5, kelas 6 gitu ya. Dia bilang begini, "Oh, besok anak-anak saya akan mengajak anak-anak ini untuk bertamasya ke surga." Hah? Tamasya ke surga? Apa tamasya ke surga gitu kan? Zaman kecil kita kan nggak tahu ya Bapak sekalian ya. Ternyata kami disuruh bawa alat. Alatnya itu harus bawa mirrors, cermin, kemudian ada 3 cermin gitu, kemudian harus bawa karton, lakban, terus kemudian harus bawa kertas marmer itu yang meling-meling dan warna-warni itu. Kemudian ternyata sampai di sekolah itu dirangkai menjadi segitiga, ya semacam limas segitiga begitu sama kaki. Jadi cermin, kemudian ditutup. Terus kemudian yang tadi kertas marmer warna-warni itu dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke dalam cermin itu, kemudian ditutup. Nah, kemudian di depan dikasih cahaya, terus kita meneropong di dalam lubang itu. Nah, ternyata setelah kita lihat itu, betul-betul terjadi suatu pattern yang menarik sekali. Nah, itulah yang disebut dengan kaleidoskop. Suatu instrumen yang dibuat dari optical instrumen gitu ya, yang kemudian di dalamnya itu dibuat warna-warna sehingga terjadilah pattern-patterns. Jadi kaleidoskop ini ditemukan oleh David Brewster, ini salah seorang bangsawan Scotland, Bapak sekalian sekitar tahun 1816-an gitu. Itu dia dikenal sebagai bapak optik karena menemukan kaleidoskop ini. Nah, apa yang bisa kita lihat Bapak sekalian? Nah, kira-kira pattern yang bisa dilihat di dalam kaleidoskop itu seperti inilah kira-kira yang sebelah kanan ini ya. Ini adalah pattern yang dibuat oleh kaleidoskop, dan kalau kaleidoskop itu kita putar begitu, maka dia akan patternnya itu akan berubah. Jadi akan berubah dan menembus pattern baru. Nah, beberapa hal yang kita lihat Bapak sekalian sebagai wisdom dari kaleidoskop itu adalah begini. Kaleidoskop itu akan membuat satu namanya unified pattern, unified shape ya, yang dibuat dari scattered flakes. Flakes itu berarti remah-remah kecil yang berwarna-warna yang tersebar karena dia dipantulkan oleh mirrors itu kemudian menjadi suatu pattern yang sempurna. Dalam konteks ini Bapak sekalian, ternyata flakes-flakes yang kecil kalau kemudian disatukan kita bisa melihat bahwa ada pola. Walaupun polanya itu sulit kita definisikan, tapi kita melihat pola. Mata kita itu melihat ada suatu pola, tapi polanya cair. Jadi polanya itu tidak bisa didefinisikan dengan sempurna, tapi kita tahu bahwa itu ada pola. Di sebelah semacam gambar yang di sebelah kanan ini.
Jadi kita melihat bahwa ini ada pola, polanya mata kita bisa melihat, otak kita bisa melihat bahwa ini ada pola yang melingkar radial begitu, tapi polanya seperti apa kalau suruh menjelaskan kita nggak bisa. Nah ini salah satu properties dari kaleidoskop. Yang kedua Bapak sekalian, kaleidoskop itu constantly changes. Dia akan berubah-ubah terus polanya itu. Dan kalau misalkan kita geser, polanya berubah. Digeser lagi, polanya berubah. Setiap saat kita geser lightingnya, lampunya kita geser, polanya itu bisa berubah. Dan ketika dia berubah, sulit sekali untuk bisa kembali benar ke pola sebelumnya. Jadi polanya itu selalu berubah menjadi pola yang baru, dan dia itu tidak kembali lagi pada pola yang sebelumnya. Nah ini menarik sekali. Kita akan lihat nanti bagaimana ini diaplikasikan dalam konteks kita. Ya, jadi constantly change, kemudian polanya itu banyak, dan yang ketiga, infinity pattern, polanya itu tak terbatas. 1000 jutaan probabilitas mungkin bisa terjadi dengan adanya kaleidoskop ini. Kalau kita putar-putar dengan cara-cara teknik tertentu, dia akan menghasilkan pola-pola yang juga berbeda. Nah, Bapak sekalian, 3 pola ini yang akan kita lestarikan. Kita coba untuk lihat bahwa ada unified scattered flakes, kita tahu ada polanya tapi bentuknya masih membaur. Kemudian ada constantly change, berubah terus-menerus, dan sulit kembali pada pola sebelumnya. Dan yang ketiga, polanya itu tak terbatas, artinya banyak sekali possibility pola itu akan terbentuk seperti apa. Tidak ada yang tahu karena kombinasinya itu luar biasa banyak. Baik, kita lanjutkan Bapak sekalian. Nah, kaleidoskop likes kita bisa lihat, next slide Bapak sekalian. Nah, dengan cara itu nampaknya kita kok bisa meraba lingkungan bisnis kita ke depan itu seperti apa. Ini kita sebut dengan emerging business landscape. Bapak sekalian, ada banyak hal yang sudah berubah dari traditional business landscape menjadi new business landscape atau kita sebut dengan emergent business landscape. Kenapa? Karena yang ke depan ini akan didorong oleh berbagai macam hal. Yang pertama tentu Bapak sekalian yang menjadi concern kita bersama adalah digitalization. Digitalization ini sekarang bukan saja disebut sebagai fast changing, tapi disebut sebagai ledakan. Suatu yang sifatnya itu luar biasa dahsyat. Kenapa? Karena didorong oleh teknologi-teknologi platforming yang sekarang ini berkembang cepat. Banyak teknologi yang kemudian disebut dengan derived teknologi turunan yang kemudian berkembang cepat. Sebagai contoh misalkan seperti ini, teknologi AI itu berkembang dengan sangat cepat. Karena apa? Karena ada komponen teknologi yang kita sebut dengan processing speed yang berkembangnya itu luar biasa cepat. Storage capacity, kapasitas storage yang juga meningkat pesat. Maka kemudian mendorong AI pun demikian pula. Meningkatnya bisa doubling atau tripling. Kenapa? Karena teknologi platformnya itu berkembangnya juga sangat cepat. Di dalam salah satu research yang disampaikan disebut dengan megatrend Asia, Asian megatrend, itu dikatakan sebagai salah satu pendorong yang paling cepat di dalam teknologi industri ke depan adalah digitalization atau digital technology. Apalagi Bapak sekalian kalau kita lihat luar biasa sekarang sudah ada konsep AI, big data, kemudian ada digital twin, ada sekarang yang lagi rame dibahas oleh banyak pihak metaverse. Itu betul-betul nanti kalau kemudian diaplikasikan akan betul-betul mereshape cara kita berbisnis dan cara kita melakukan kegiatan aktivitas kita di masa depan. Nah, Bapak sekalian, yang kedua pandemics ini juga sangat penting ya, walaupun kita mengharapkan ya di dalam beberapa tahun ke depan, mungkin 1 atau 2 tahun ke depan pandeminya sudah turun, tapi konsep bahwa pandemi ini pernah menjadi isu dunia, ini tentu akan menjadi pembelajaran dan akan membuat kita lebih aware ke depannya. Jadi cara manusia berperilaku itu akan berbeda di beberapa tahun ke depan. Sebagai contoh, konsep home lifestyle yang sekarang dibangun semasa pandemi. Satu, pandeminya belum tentu hilang sepenuhnya. Yang kedua, cara ini akan dilestarikan kepada tahun-tahun belakang. Sehingga ini kemudian kita sebut dengan yang mendorong industri ini menjadi model baru. Yang ketiga adalah climate change, Bapak sekalian, yang disebut sebagai the next pandemics. Banyak yang menyebutkan bahwa di dalam 8 tahun ke depan akan terjadi berbagai macam ketidakpastian yang munculnya karena adanya climate change. Ini sekarang sudah mulai dikampanyekan karena suhu bumi yang demikian naik eksponensial dan kita perlu melakukan tindakan-tindakan cepat. Ini mungkin akan menjadi berbagai macam isu yang ke depan. Nah, Bapak sekalian, dengan adanya 3 isu besar ini, maka
bisnis tidak akan sama lagi seperti dahulu. Akan ada cara berbisnis baru, ada suatu paradigma berbisnis baru yang kemudian perlu kita adopsi di dalam perusahaan. Yang pertama adalah next landscape adalah toward a more chaotic environment bisnis yang lebih cenderung chaotic. Zaman dulu ada beberapa staging, Bapak sekalian. Ada yang kita sebut dengan konteks environment yang sifatnya itu obvious. Obvious konteks itu adalah suatu konteks pengambilan keputusan manajerial, lingkungan bisnis di mana variabel-variabel yang terlibat itu sedikit dan pasti. Sedikit dan pasti. Itu kita sebut dengan obvious context. Contohnya apa? Contohnya ban berjalan di pabrik. Itu obvious. A, B, C, D. Mengikuti sequence. Kalau kemudian ada yang rusak di C, berarti rusaknya di A, B, C, bukan di D. Nah, itu semua bisa disistematikkan. Jadi cara berpikirnya di sini kita mencari namanya best practices. Kalau kita pengen bagus, carilah model yang terbaik, tiru. Hasilnya pasti sama. Kalau kita mau membangun port yang bagus, tiru, ambil Rotterdam, ya. Sistemnya seperti apa, cara membangunnya gimana, layoutnya gimana, kita tiru, kita akan jadi sama persis, sama baiknya. Kenapa? Karena obvious context. Tapi ada lingkungan bisnis yang sifatnya itu complicated. Complicated itu variabel yang terlibat banyak, dan tapi pasti. Nah, konsepnya analisis. Di sini kita sudah mulai tidak bisa mencari best practices, kita mencarinya good practices. Good saja sudah cukup di dalam complicated environments. Nah, pada waktunya nanti akan bergeser menjadi complex environment. Ketika sudah melibatkan unsur probabilitas, jadi variabel yang terlibat banyak dan unsurnya probabilitas, maka lingkungan bisnis akan bergeser menjadi kompleks. Makin kompleks, makin sulit ngambil keputusannya karena ada unsur probabilitas. Kapan itu terjadi? Ketika yang complicated tadi melibatkan faktor human. Begitu faktor human masuk, Bapak Ibu sekalian, maka yang complicated jadi kompleks. Kenapa? Karena manusia itu banyak pikirannya itu nggak bisa ditebak. Ilmu-ilmu behavioral science yang paling populer, Bapak Ibu sekalian, namanya the theory of planned behavior, itu aja hanya bisa memprediksi sekitar 43% dari perilaku. Yang sisanya itu masih nggak terprediksi. Artinya apa? Begitu human masuk, probabilitas itu baru muncul. Nah, probabilitas yang demikian banyak ini kalau dikoneksi menggunakan digital, dia akan masuk ke dalam chaotic environment. Lingkungan yang chaotic. Kapan terjadinya? Pada waktu bahkan variabel-variabel yang terlibat di dalam kesuksesan aja kita nggak bisa prediksi. Semua perusahaan tahu bahwa semua harus masuk, harus eksis, harus present dengan baik dalam sosial media misalkan. Semua perusahaan tahu, Pak. Tapi caranya gimana? Sampai sekarang itu belum ada yang bisa nulis rumus sampai bagus. Buktinya apa? Buktinya perusahaan-perusahaan yang misalkan di Instagram ambillah ya. Di Instagram followernya itu nggak banyak-banyak amat. Masih kalah lah misalkan sama siapa ya, Lucinta Luna yang sampai jutaan gitu kan. Tapi perusahaan-perusahaan itu nggak bisa, padahal mereka memiliki semua resources yang dibutuhkan untuk bisa sukses, gitu kan? Untuk bisa punya pendanaan, punya segala macam. Nah, kenapa? Bukti bahwa di situ adalah chaotic environments. Kita tidak bisa menakar variabel-variabel yang mungkin muncul, sehingga konsepnya adalah kita bisa berhasil kalau kita memiliki namanya novel practices. Suatu praktek yang kita bisa rumuskan, dan kalau itu berhasil, hanya berlaku untuk kita. Tidak bisa ditiru sama orang lain. Ini kita sebut dengan novel practices. Ini yang kita sebut dengan chaotic environment. Nah, percepatan itu, Bapak sekalian, the next emergent business landscape adalah chaotic environment. Nah, berikutnya, Bapak sekalian, dengan demikian, maka ada beberapa konsep yang akan obsolete, akan basi, akan ketinggalan zaman. Yaitu seperti apa? Salah satunya yang konsep yang ketinggalan zaman itu adalah konsep industrial base, yang klasik. Di dalam zaman dulu, Michael Porter mengatakan, kalau perusahaan mau hebat, maka dia harus bisa menguasai landscape industri yang basisnya industrial dengan membangun namanya competitive advantage. Keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing. Nah, itu dituliskan dalam bukunya namanya Competitive Advantage, Bapak sekalian, basisnya adalah analisis industri. Industri itu adalah suatu kelompok dari perusahaan sejenis. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, Bapak sekalian, ternyata yang namanya industri, ini konsep industri digoncang, dibongkar. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang nggak jelas industrinya apa.
Ambillah misalkan contohnya Gojek. Gojek itu industrinya apa? Ya, transportasi, nggak punya alat transportasi, nggak punya vehicle. Nah, berarti kalau transportasi saingannya ya Bluebird, ya, kemudian transportasi lain. Logistik, dia punya juga logistik, ya, berarti saingannya JNE, gitu kan. Terus kemudian dia punya finance, punya GoPay. Saingannya sama OVO, sama lo. Jadi industrinya itu cair, Bapak sekalian, tidak bisa secara definitif kita batasi. Maka konsep industrial base ini sebenarnya bergeser menjadi apa yang kita sebut dengan ecosystemic perspective. Perspektifnya jadi perspektif ekosistem. Jadi bukan lagi industri yang tertutup dan kita harus jadi macan, dragon, naga di industri tersebut sehingga kita dominan. Bukan lagi kita berusaha mengalahkan pesaing-pesaing itu dengan menjadi besar sendirian, tidak bisa. Tapi kita kemudian menjadi besar dengan cara berkolaborasi. Maka competitive advantage bergeser menjadi apa yang kita sebut dengan collaborative advantage. Jadi kalau dulu mengenal istilah comparative advantage, diusahakan jadi competitive advantage, harus dikembangkan menjadi collaborative advantage. Kalau comparative advantage jadi competitive advantage, itu bagian manajemen. Tapi competitive advantage menjadi collaborative advantage, bagiannya adalah bagian mindset. Cara kita berbisnis harus dirubah. Nah, ini yang tuntutan zaman di era ke depan, Bapak sekalian. Yang berikutnya, yang ketiga adalah apa yang kita sebut dengan seamless online to offline experiences. Bukan hanya sekedar punya channel online. Kalau punya channel online, hampir semua sekarang udah punya. Tapi yang kita butuhkan adalah channel online itu mampu menghasilkan experience yang baik, dan dia terkoneksi dan seamless. Seamless artinya apa? Lembut, ya, integrated dari brick and mortar dan online kita. Ini harus nyatu, Bapak sekalian. Nah, syaratnya apa ya? Syaratnya harus punya unified data dan seterusnya. Ya, ini seamless O2O experience sebagai tuntutan dari landscape bisnis ke depan. Berikutnya, Bapak sekalian, network advantage. Maksudnya adalah begini. Semua yang dibangun oleh digital itu memiliki karakter namanya network effect. Suatu keuntungan value yang didapatkan dari jumlah pengguna. Nah, di dalam konteks digital, semakin banyak jumlah pengguna, value-nya makin tinggi. Maka kalau kita lihat marketplace, yang jumlah penggunanya banyak, pasti yang pelapaknya juga banyak. Tapi kalau pelapaknya banyak, penggunanya juga banyak. Demikian digulung terus, sampai akan terjadi massive numbers. Begitu terjadi massive numbers, pemain lain tentu akan sulit mengejar. Nah, ini adalah salah satu landscape di dalam emerging business yang nanti akan kita hadapi ke depan. Nah, jadi kalau mau kita kaitkan dengan kaleidoskop tadi, mirip dengan kaleidoskop itu, Bapak sekalian. Kita bisa mengamati bahwa ada perubahan, ada pattern. Tapi kalau suruh mendefinisikan patternnya sulit sekali. Patternnya seperti apa? Ini yang pertama. Yang kedua, always changes, selalu berubah. Tidak ada yang bisa memastikan lingkungan bisnis ke depan seperti apa. Maka ada istilah VUCA. VUCA itu karena apa? Karena ada uncertainty. Kita nggak bisa memastikan, maka kita harus mengakrabi uncertainty itu. Yang ketiga adalah dia merupakan infinite pattern. Tidak ada yang bisa benar-benar bisa menunjukkan bahwa itu adalah masa depannya. Sekarang semua orang rame-rame bicara mengenai blockchain. Apakah betul blockchain itu masa depan dunia? Kita masih belum tahu juga, nanti bisa bergeser. Semua bicara metaverse. Apakah metaverse itu betul-betul mereshape dunia atau sebentar aja terus hilang? Sama seperti Google Glass dulu. Orang bikin Google Glass katanya itu hebat, kemudian nggak nyampe sekian tahun juga lapse ya produknya. Kita masih nggak tahu ataukah memang betul itu atau yang bentuknya lain. Nah, ini kita harus mengakrabi berbagai macam ketidakpastian itu dan terus bergerak. Maka kita sebutnya adalah beyond innovation. Jadi bicara mengenai new trend, kita tidak hanya bisa bicara mengenai inovasi, tapi beyond innovation. Kita bisa transformasi secara umum organisasi kita itu harus dibikin lean, harus dibikin fit dengan kondisi emergent business. Ini yang kita sebut dengan survival of the fittest. Yang paling fit, bukan yang paling fast, bukan yang paling big, bukan yang paling strong. Not survival of the strongest, bukan survival of the fastest, tapi survival of the fittest. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau begitu yang kita butuhkan bukan hanya inovasi, tapi inovasi yang terus-menerus ada, sustainable innovation, dan agile innovation. Banyak band bagus, Bapak sekalian, cuma mengeluarkan satu album pertama dan album terakhir. Jangan sampai perusahaan itu jadi seperti itu. Inovasinya bagus, tapi cuma satu.
Tidak bisa. Kita harus mencoba untuk supaya sustainable. Nah, ini kita sebut dengan konteks next beberapa level dari inovasi yang bisa dilakukan perusahaan. Bapak sekalian, ini kita sebut dengan Corporate Innovation Advancement Level. Ini adalah model yang saya buat sekitar tahun 2014 dan sudah dipakai di banyak perusahaan, Bapak sekalian. Kita mencoba untuk melihat inovasi itu dalam beberapa staging. Ada inovasi yang pertama namanya ad hoc level, di mana ini masih sporadik. Jadi inovasi itu bisa muncul di satu tempat, nanti hilang, muncul di tempat lain hilang, ngikutin orang. Jadi orangnya dipindah, ya inovasinya berubah di tempat lain. Ada satu unit dipimpin, leadersnya dipindah, yang ini jadi kurang bagus, leader sana jadi bagus. Nah, itu karena berarti menempel di orang. Nah, yang berikutnya adalah well-planned level, di mana unit kerja sudah bisa mulai melakukan inovasi dan dia bisa menjalankan inovasi dengan baik di level unit kerja. Organized level meningkat, Bapak sekalian. Jadi inovasi yang muncul itu diurusin oleh organisasi, bukan oleh orang, bukan oleh unit kerja, tapi oleh organisasinya. Structural, ada struktur khusus di dalam organisasi yang memantau seluruh aktivitas inovasi dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada integrated level, bukan cuma bicara mengenai organisasi, tapi sudah jangka panjang inovasinya. Nah, ini semua ada di model yang ada di CIA model, Bapak sekalian. Kalau seandainya berminat ada di bawah itu linknya. Tapi secara umum kita bisa mencoba untuk melihat maturity dari kemampuan perusahaan menghadirkan sustainable innovation. Lanjut, Bapak sekalian. Nah, kalau terkait dengan tadi, maka kita mengatakan bahwa saya mencoba untuk membangun kira-kira kalau kita mau selain dari inovasi, apalagi yang kita dorong. Seperti biasa, kalau kita lari, Bapak sekalian, 100 meter bisa 10 menit. Maka kita pengen lebih baik lagi. Berarti kita akan mendorong supaya targetnya itu lebih optimis. Nah, dalam konteks ini Bapak sekalian, kalau kita sudah bisa mengeluarkan inovasi yang baik, kita sudah dianggap mampu menghasilkan top innovation, yang perlu kita lakukan apa? Nah, itu disebut dengan beyond innovation. Kita dorong sedikit targetnya, handicapnya kita dorong sedikit supaya lebih sulit. Nah, apa itu yang perlu kita bangun supaya lebih kompleks? Yang pertama, Bapak sekalian, 3 kunci sukses di dalam menghadapi era baru di dalam emergent business practices tadi adalah collaboration, innovation, and agility. Jadi 3 ini adalah 3 kunci sukses di dalam menghasilkan berbagai macam inovasi yang penting di masa depan. Jadi konteksnya itu adalah kemampuan kita untuk berkolaborasi, inovasi, dan bukan hanya inovasi dan kolaborasi, tapi kecepatan, itu juga penting. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, ketiga ini dibungkus berbasis apa yang kita sebut dengan ecosystemic perspective. Perusahaan ini tidak boleh hanya bisa sendirian, tapi harus juga membangun inovasi di seluruh kategori, di seluruh pihak-pihak yang berhubungan. Sebagai contoh seperti ini, perusahaan kita berinovasi bagus, sudah dapat punya banyak inovasi yang baik dari produk maupun dari sisi marketing side. Kita perlu mendidik juga suppliernya supaya inovatif. Kita mendidik juga distributornya supaya inovatif. R&D kolaborasikan dengan pihak lain dan seterusnya. Jadi kita membangun jejaring yang luas sehingga secara ekosistem itu bisa berkembang bersama, bertumbuh bersama, saling menjaga. Nah, ini Bapak sekalian yang terkait dengan itu. Nah, yang dilakukan Bapak sekalian adalah konteksnya adalah multi-layer innovation. Multi-layer innovation artinya mulai dari level yang terkecil, mulai dari individu di perusahaan itu harus inovatif. Caranya gimana? Ya mulai dari rekrutmen harus sudah dikawal. Jadi di dalam rekrutmen ada kriteria innovativeness atau kompetensi inovasi ketika sudah dia di-assess untuk masuk ke perusahaan. Nah, berikutnya Bapak sekalian, maju setiap tingkat di dalam perusahaan ketika dia mau naik tingkat perlu ada assessment inovasi juga, perlu diberikan tugas untuk melakukan inovasi dan seterusnya. Berarti multi layer mulai dari level yang terkecil individu, diberikan training, diberikan aktivitas, event-event untuk bisa mendorong inovasi di level individu. Nah, baru kemudian di level unit kerja. Nah, ini juga perlu dibangun layer berikutnya. Layer berikutnya di level perusahaan. Ada nggak kebijakan-kebijakan strategis di perusahaan yang betul-betul mendorong inovasi? Seperti misalkan dimasukkan ke dalam value perusahaan. Nah, sekarang kalau di BUMN sudah ada akhlak, value semua BUMN. Nah, A-nya salah satunya adalah adaptif. Berarti dia bisa berinovasi lah dengan keadaan baru, kira-kira gitu ya. Nah, perusahaan itu perlu mengatakan bahwa inovasi itu kita berikan
berikan perhatian khusus. Harus ada investasi khusus juga untuk inovasi. Nah, jadi tadi level individu, unit kerja, perusahaan, dan yang berikutnya adalah perusahaan-perusahaan yang berhubungan langsung dengan perusahaan ini. Jadi sebagai ekosistem besar, itu kita juga dorong mereka untuk berinovasi. Mungkin supplier-supplier kita itu masih kecil, Bapak sekalian, tidak memiliki resources untuk mendorong inovasi itu. Ya kita sebagai perusahaan yang ada di center untuk bisa menumbuhkan, caranya gimana? Ya bisa pakai lomba inovasi segala macam supaya mereka bergerak bersama. Semua yang bertumbuh akan saling mendorong. Jadi sinergi ini jadi tidak pincang. Ini yang kita sebut dengan multi-layer innovation. Nah, Bapak sekalian juga kita perlu, karena di dunia bisnis nanti, semua yang bergerak itu akan cepat berubah, maka kita perlu melakukan business sensing, penginderaan bisnis yang kuat. Business intelligence di sini penting sekali, dan sebaiknya periodenya singkat dan kalau bisa melakukan real time. Kita bangun dashboard bisnis, dashboard untuk mengamati perubahan lingkungan yang bisa langsung terkoneksi dengan perusahaan dan bisa diambil keputusan dengan cepat. Nah, sehingga pada ultimate goal-nya, Bapak sekalian, kita bisa mengadopsi apa yang kita sebut dengan agile business model. Business model yang lincah, bisnis model yang tidak majal. Kalau kita amati Bapak sekalian, sekarang ini industri-industri yang konvensional itu kesulitan menghadapi disruption, karena disruption itu diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan startup yang agile. Kalau untuk perusahaan startup, they are born agile. Memang lahirnya sudah agile DNA-nya. Sementara bisnis-bisnis konvensional biasanya mewarisi birokrasi. Nah, bagaimana perusahaan kita yang mewarisi birokrasi itu bisa catch up, kejar-kejaran dengan yang agile. Nah, ini tekniknya tentu banyak. Bisa kita menggunakan divisional yang diagilkan, kemudian bisa juga kita mengadopsi cara kerja agile untuk semuanya, atau kita bisa membangun perusahaan anak dan seterusnya. Ini bisa dilakukan. Yang jelas adalah bisnis model kita tidak boleh berhenti, terus mengalami perbaikan dan update sesuai dengan apa yang dijalankan oleh pasar. Saya rasa Bapak-Ibu sekalian, tentu waktunya sangat terbatas untuk menyampaikan semuanya, tapi minimal poin-poin penting ini adalah bahwa inovasi tidak boleh berhenti hanya sampai inovasi, dia adalah moving target. Kalau kita sudah membuat inovasi, konsumen, market, industri akan mengharapkan sesuatu yang lebih baik terus, sehingga dikejar terus, tidak akan pernah ketemu, karena begitu kita penuhi, harapannya bergeser. Penuhi, harapannya bergeser. Oleh karena itu kita perlu memikirkan beyond innovation. Apalagi, jadi inovasi itu juga perlu diinovasikan. Bapak-Ibu sekalian, saya rasa ini beberapa yang bisa saya sampaikan. Sore-sore bertanam selasih, dimasak cabai di pinggir kali. Cukup sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Wahyu T. Setiobudi atas webinar yang sangat menarik sekali tentang bagaimana kita harus memberikan inovasi di era-era pandemik saat ini ya untuk mencapai target bagi usaha Bapak dan juga Ibu. Dan menarik sekali Bapak, terima kasih untuk patunnya yang memberikan kita semangat pada sore hari ini. Sehat selalu ya Bapak. Baik dan hadirin sekalian, sebelum masuk ke acara puncak dan terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyimak mengenai metodologi Top Innovation Choice Award 2021 dan pertama di Indonesia. Dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia dan sekaligus penggagas Top Innovation Choice Award 2021 dan pertama di Indonesia. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Tri Raharjo, kami silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semangat kita masih pagi. Terima kasih Pak Wahyu atas insight yang menarik. Tadi beliau sampaikan ada collaboration, agility, dan innovation. Saya kira suatu konsep yang sangat tepat untuk dilakukan terlebih di era pandemik seperti ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan paparkan bagaimana kami melakukan penilaian terhadap perusahaan Bapak Ibu peraih Top Innovation Choice Award dan juga penghargaan pertama di Indonesia Bapak Ibu. Oke, penghargaan Top Innovation Choice Award pada tahun ini Bapak Ibu tahun 2021 merupakan sebuah apresiasi bagi perusahaan atau brand yang telah berhasil menciptakan suatu inovasi, baik inovasi produk, jasa atau layanannya dengan mengacu pada 3 aspek penilaian Bapak Ibu. Pertama adalah innovation ID aspek, yang kedua adalah innovation advantage aspek, dan juga yang ketiga adalah innovation differentiation aspek gitu ya. Berdasarkan 3 aspek inilah kami melakukan penilaian
terhadap inovasi yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Nah, tentunya maksud dan tujuan dari kegiatan ini yang pertama kita ingin mendorong perusahaan-perusahaan atau brand di Indonesia untuk menghasilkan ide kreatif dan inovatif yang berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Wahyu bahwa inovasi menjadi pendorong yang sangat kuat di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua adalah memunculkan perusahaan-perusahaan atau brand yang inovatif yang berhasil menciptakan inovasi secara nyata, memberikan dampak positif baik internal perusahaan